Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara yang diselenggarakan oleh Learning and Development Department dari IMSA untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan tausiah dari ustadz dan ustazah dalam rangka menangani situasi yang ada sekarang dengan COVID-19 sehingga kita banyak berdiam di rumah. Hingga insya Allah waktu-waktu yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian melanjutkan dari apa yang sudah diagendakan oleh Learning and Development Departemen dari IMSA, bahwa kita ada berseri. Kita ada tausiah berseri dari Ustadz kita yang tentunya sudah tidak asing bagi kita, Ustadz Dr. Agus Setiawan, yang alhamdulillah sudah bersama kita juga sore ini, sudah siap untuk melanjutkan seri sahabat yang dijanjikan surga. Bagaimana beliau sudah menyampaikan dari hadis yang ada dari Rasulullah SAW mengenai beberapa sahabat yang dijanjikan oleh surga. Dijanjikan oleh beliau surga. Nah, insya Allah kita sapa dulu Ustadz kita yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sudah sahur kita di sini. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya, ternyata Bapak-Bapak Ibu sekalian, ternyata ada satu yang saya lupa ternyata. Kita insya Allah akan memulai puasa Ramadan untuk yang di Amerika mulai besok. Jadi malam ini mungkin sudah tarawih yang pertama, dan alhamdulillah untuk di Indonesia ternyata sudah puasa ya, sudah sahur. Jadi seperti yang Ustadz Agus beritahukan kepada kita bahwa mereka sudah di depan kita, sudah sahur. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, mungkin sebelum kita masuk di acara, ini seperti biasa nih mengenai update kondisi di tanah air, apalagi saya juga baru mendengar dari keluarga bahwa sudah ada peraturan dari pemerintah mengenai tidak ada mudik, tidak diperbolehkan mudik ya. Kemudian ada juga mengenai tidak adanya penerbangan komersial, kemudian juga tidak ada kapal laut, dan kemudian penggunaan transportasi baik pribadi maupun umum ini Ustadz. Mungkin sekedar update Ustadz mengenai kondisi yang ada sekarang, apalagi sudah dengan Ramadan yang sudah dimulai di sana Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Mas Fembri dan juga rekan-rekan IMSA khususnya di Learning and Development serta juga para pemirsa semuanya. Untuk kondisi di tanah air khususnya di Jakarta misalkan, pembatasan sosial berskala besar atau yang di sana mungkin lebih dikenal dengan lockdown, yang sejatinya itu diberlakukan kemarin sampai tanggal 21 April, itu diperpanjang oleh pemerintah sampai 22 Mei. Ya, jadi a day or 2 days before it ya. Jadi diperpanjang untuk PSBB ini sampai tanggal 22 Mei. Ini dengan demikian maka berarti ini sebuah sinyal bahwa untuk di Jakarta pun sesuai yang diarahkan oleh pemerintah pusat untuk tidak mudik ke daerahnya ya. Dan yang menariknya semalam juga walaupun terdengar azan Isya di masjid, namun tarawehnya keluarga-keluarga mengadakan di rumah masing-masing. Jadi terdengar bagaimana dari rumah-rumah itu sholat taraweh berjamaah di rumah ya. Ini cukup menarik untuk sebuah Ramadan yang di tengah pandemi atau di tengah kondisi yang dikenal dengan the new normal ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa dan sekarang menjadi biasa. Adzan Isya'nya di masjid, tapi kemudian tarawehnya kita dengar dari rumah ke rumah berjamaah, dan
Subhanallah, mudah-mudahan spirit ini bisa terus dijaga. Adapun untuk larangan mudik memang seperti yang disampaikan, dan juga untuk penerbangan komersial dan juga domestik maupun internasional ini dalam beberapa hari ke depan akan mulai diberlakukan. Ya. Jadi ini merupakan langkah pemerintah pusat dan daerah ataupun Jakarta untuk kemudian memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Demikian Mas Fahri. Alhamdulillah atas update-nya Ustadz. Insya Allah Bapak-Bapak, Ibu dan rekan sekalian pendengar setia, Insya Allah kita akan langsung masuk pada materi. Kita sudah waktu 5.40 PM untuk Pasifik dan 8.40 untuk East Coast ya. Dan Insya Allah mungkin rekan-rekan yang di East Coast sudah mungkin ada beberapa yang sudah siap-siap tarawih ini Insya Allah ya, kemungkinan karena ya sebentar lagi mungkin Isya di sana atau mungkin sudah lewat. Wallahu alam. Oke, Insya Allah kita tidak akan perpanjang pembukaannya, kita berikan waktunya. Tafadhol Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min 'adzabillah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat sahabat IMSA yang sama-sama merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi waktu Indonesia dan di malam hari waktu Amerika, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Kita rasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah apa yang disebut dengan the new normal saat ini, Allah Subhanahu wa taala masih meletakkan iman dan Islam di jantung kita. Dan kita masih berusaha sebagai hambanya untuk mengisi waktu-waktu kita di rumah ini dengan rangkaian kegiatan menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri karena ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita serta Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, sosok yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, ada sebuah ungkapan yang mengatakan tasyabbahu bil kirami, inna tasyabbuha bil kirami kiramu. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia. Seandainya engkau tidak mampu seperti mereka, maka niat dan usaha mencontoh mereka sudah merupakan kemuliaan. Pada pekan lalu kita membahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang lembut namun ternyata memiliki ketegasan luar biasa. Maka pada saat ini kita akan membahas tentang sahabat yang lainnya. Next. Sebelum kita masuk kepada sahabat yang akan kita kaji, maka kita akan melihat ya bahwa dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah,
wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. Inilah yang kemudian dikenal dengan 10 orang sahabat yang dijanjikan surga. Karena Nabi SAW mengatakan dalam satu waktu, dalam satu statement, bahwa ada 10 orang yang langsung dijanjikan oleh Nabi SAW masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah al-Jarrah di surga. Subhanallah. Manusianya masih di dunia, tapi oleh Nabi SAW sudah dijanjikan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Next berikutnya. Namun ternyata bukan hanya 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ya. Dalam banyak riwayat yang lain, Nabi SAW ternyata pernah menyebutkan tentang Khadijah ibnu Khuwailid. Bagaimana saya menyampaikan bahwa Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW. Dan Jibril yang langsung memberikan kabar gembira bagaimana Khadijah mendapatkan surga. Keluarga Yasir ketika kemudian bagaimana Sumayyah disiksa sehingga menjadi wanita yang syahid pertama kali. Maka Nabi SAW mengatakan, sabrun ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah keluarga Yasir. Bukan hanya Sumayyah. Yasir, Sumayyah, dan juga Ammar bin Yasir. Maka tempat engkau adalah di surga. Amr bin Jamuh ketika beliau terluka. Maka Nabi SAW mengatakan, ini adalah menjadi saksi bahwa engkau adalah ahli surga. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW berada dalam sebuah majelis, Nabi SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Tiba-tiba kemudian masuk seorang sahabat. Masih basah janggutnya karena bekas berwudu. Sahabat ini terlambat hadir di majelis Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi mengatakan akan masuk ke dalam majelis kita rajulun min ahli jannah, seseorang dari penghuni surga. Subhanallah. Ya. Jadi kembali bahwa selain yang 10, masih banyak lagi sahabat yang dijanjikan masuk surga. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kita perlu mengenal mereka. Kita perlu untuk mencontoh mereka. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Seandainya kita tidak sama persis dengan mereka, maka usaha niat baik kita untuk mencontoh mereka sudah merupakan kemuliaan tersendiri. Next berikut. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya memberikan judul Umar bin Khattab awalnya benci, lalu menjadi pembela Islam. Ya. Next kita akan lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ya. Nama beliau adalah Umar. Ayah beliau adalah Khattab. Ya. Beliau punya saudari yang bernama Fatimah. Beliau juga punya saudara-saudara yang lain. Ya. Jadi Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza, dan di ujung kita lihat adalah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi ternyata ya bagaimana memiliki kesatuan sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka Umar bin Khattab juga memiliki garis yang sama, nasabnya bersambung dengan Nabi SAW, tapi di Ka'ab bin Lu'ay. Beliau gelar atau kunyahnya adalah Abu Hafs. Abu Hafs. Ya. Ini merupakan tradisi dari para sahabat dan salafus soleh untuk menggunakan kunyah. Ya. Jadi kembali bahwa kunyah beliau adalah Abu Hafs. Dan beliau dijuluki dengan Al-Faruq. Karena apa? Karena beliaulah menjadi pembeda antara hak dan batil. Next berikut. Ya. Umar bin Khattab berasal dari keluarga yang mulia. Ya. Ibunya, kalau tadi Khattab, ya, kalau ayahnya, ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Ya. Di mana ibunya adalah saudari dari Abu Jahal bin Hisham. Ya. Abu Jahal namanya adalah Amr bin Hisham. Ya. Nah, ibu Umar bin Khattab ini adalah saudari tua. Jadi kakak perempuan tertua daripada Abu Jahal bin Hisham. Ya. Kita pahami bahwa ya, Abu Jahal ini ya, dan juga yang lainnya, maka dikenal sebagai tokoh di kalangan Quraisy pada saat itu. Sehingga Umar bin Khattab berasal dari keluarga yang merupakan memang tokoh di kalangan Quraisy pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat bahwa keluarga Umar bin Khattab memang berasal dari kabilah
yang biasa untuk kemudian melakukan lobby-lobby kepada kabilah-kabilah yang lain. Ya. Karena memang Allah anugerahkan kepada kabilah-kabilah tertentu bagaimana fisik yang meyakinkan, dan ini kemudian menjadikan mereka dipercaya untuk kemudian melakukan pembicaraan antar kabilah. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tampilan fisik ini mempengaruhi. Begitu juga dengan kelebihan berbicara. Dan itulah yang Allah berikan kepada kabilah daripada Umar bin Khattab. Kita akan lihat bagaimana fisik daripada Umar bin Khattab. Yeah. Next. Yeah. Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra, yeah, beliau menggambarkan bagaimana fisik dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berperawakan tinggi. Berperawakan tinggi. Yeah. Kepala bagian depannya agak tidak berambut, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Sa'ad mengatakan beliau selalu bekerja dengan kedua tangannya. Artinya bagaimana kekar, ya. Ini maksudnya adalah bagaimana bukan saja berperawakan tinggi, tapi Umar bin Khattab juga adalah seorang yang kekar karena biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan keras, biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, sehingga kemudian badannya juga kekar, ya. Bola matanya hitam. Kulitnya ada yang mengatakan kuning dan ada yang mengatakan putih kemerah-merahan. Ya, ini ada dua pendapat. Ya. Saya pernah menghadiri sebuah acara training dari Universitas Islam Madinah. Ya. Jadi yang mengajarkan training ini adalah dosen-dosen dari Universitas Islam Madinah. Ada seorang syekh yang bertumbuh tinggi, putih kemerah-merahan. Ya. Jadi wajahnya, kulitnya putih bersih dan agak kemerah-merahan, apalagi waktu itu acaranya di Cianjur, ya. Kalau sudah agak siang terkena dengan trik mentari, pipinya terlihat kemerah-merahan, ya. Kita tidak begitu ngeh tentang beliau hingga kemudian di hari terakhir pada saat kelima syekh ini mengadakan panel, ya, maka kemudian satu dengan yang lain kemudian saling memuji. Jadi merupakan adab dari para ulama, ya. Untuk kemudian memuji, silakan ini doktor dalam bidang akidah, begini-gini, oh ini doktor dalam bidang syariah, dan lain sebagainya. Setelah kemudian saling menginginkan, maka kemudian ada seorang syekh yang berdiri bahwa di antara kita ada seorang yang mulia. Tidakkah kalian perhatikan marga dari syekh fulan? Ditunjukkan kepada syekh yang badannya tadi saya katakan kekar tapi putih. Boleh katakan, coba Anda perhatikan para peserta daurah atau training, ya. Di ujung dari namanya itu ada Al-Umari. Al-Umari artinya adalah beliau merupakan keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi justru malah beliau itu menyembunyikan malu, ya. Artinya takut dan khawatir, ya, bagaimana kakek daripada beliau, kakek moyangnya yaitu Umar bin Khattab, seorang sahabat yang luar biasa, ya. Tapi kembali bahwa melihat dari keturunannya yang hampir mirip, tinggi, besar, dan putih, sampai pipinya kemerah-merahan, maka saya lebih cenderung bahwa Umar bin Khattab adalah berkulit putih dan kemerah-merahan. Giginya putih, bersih, mengkilap, ya. Dan selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya. Jadi ketika beruban, ya, ketika tumbuh uban, maka janggutnya ini kemudian diwarnai dengan inai, ya, atau daun pacar, sehingga berwarna agak ke kuning-kuning oranye. Jadi kembali bahwa inilah fisik daripada Umar bin Khattab. Kalau sebelumnya pekan lalu kita melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang ramping, ya, dan lain sebagainya. Kalau Umar bin Khattab memang berperawakannya gagah, ya, berperawakan tinggi, kemudian juga badannya kekar karena biasa melakukan pekerjaan dengan tangannya, ya. Kemudian juga kulitnya putih dan kemerah-merahannya. Jadi kembali bahwa Umar bin Khattab berasal dari kabilah yang memang Allah anugerahkan kepada kabilah ini bagaimana fisik dan rupa serta kemampuan untuk berbicara yang sangat bagus, ya. Di kita pun di Indonesia ada beberapa daerah yang Allah anugerahkan, misalnya orangnya tinggi, putih, ya, wanitanya mungkin bagaimana. Jadi Umar bin Khattab berasal dari kabilah yang Allah anugerahkan fisiknya bagus, fisiknya kekar, kemudian juga berkulit putih, dan juga memiliki kepandaian ataupun retorika yang luar biasa. Next berikutnya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama mencoba untuk kemudian menerangkan tentang Umar bin Khattab.
Sejujurnya saya mengatakan bahwa waktu kita tidak cukup untuk kemudian menceritakan bagaimana kelebihan Umar bin Khattab, bagaimana sumbangan Umar bin Khattab, bagaimana apa yang beliau wariskan kepada kita. Bukan saja dari penaklukan-penaklukan, termasuk dari ijtihad dan ide-ide brilian yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Ya. Sedikit saja bahwa Umar bin Khattab adalah seorang yang rendah hati. Ya. Sederhana. Ya. Beliau seorang yang rendah hati dan sederhana. Ini yang dimiliki kesamaan oleh para sahabat. Ya. Hasil pembinaan dari Nabi SAW kepada para sahabat adalah bagaimana para sahabat semuanya memiliki satu hal yang sama, yaitu rendah hati dan sederhana. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, nanti kita akan lihat bagaimana Utsman bin Affan, ya. Umar bin Khattab juga seorang yang sederhana, ya. Tapi ketegasan beliau dalam masalah agama ini tidak bisa dibantahkan. Kalau sudah masalah agama, bagaimana tegasnya Umar bin Khattab, ya. Lihat bagaimana kesederhanaan beliau. Beliau biasa menambal bajunya, ya. Kadang beliau bawa ember di pundaknya, ya. Jadi bukan berarti kemudian maaf seorang yang gagah, seorang yang tampan, ya, kemudian berasal dari kabilah ini, kemudian tidak mau ikut urusan hal-hal seperti itu, tidak. Ya. Umar bin Khattab seorang yang sederhana, seorang yang ditunjukkan bagaimana beliau juga ikut menjahit pakaiannya sendiri, bawa ember di pundaknya. Namun hal ini, ya, tidak menghilangkan kewibawaan beliau, ya, tidak menghilangkan kewibawaan beliau, ya. Jadi justru ketika beliau melakukan hal ini, maka orang respect, ya, orang semakin segan dengan Umar bin Khattab, ya. Kendaraan beliau juga sederhana, hanya keledai yang tidak berpelana, artinya tidak menggunakan pelana, ya. Inilah yang membuat heran rahib, ya, pastor di Yerusalem ketika berjumpa dan mencari Umar, dan ketika melihat, oh, ternyata inilah khalifah, ya. Umar bin Khattab yang menguasai sekian luasnya wilayah, ya. Dari mulai Hijaz, dari mulai Syam, ya. Kita berbicara pada pekan lalu bahwa di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Islam sudah sampai ke Syam, tapi baru sekitar Yarmuk, ya. Maka luasnya Syam itu dikuasai di zaman Umar bin Khattab. Meliputi Syria sekarang, Jordania, Palestina, itu di masa Umar bin Khattab. Dan juga ke wilayah Irak, ya. Bahkan di masa Umar bin Khattab, ini sudah sampai kemudian ke daerah-daerah hampir masuk ke Eropa, ya. Tapi lihat bagaimana beliau tetap sederhana, ya. Umar bin Khattab ini pribadi yang jarang bercanda. Beliau menggunakan cincin yang kemudian tertulis kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu menjadi nasihat bagi engkau wahai Umar. Lihat, ya. Jadi apa yang melekat kepada diri beliau ini memiliki berkah. Berkahnya apa? Menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kiai saya mengatakan bahwa kalau kalian ingin melihat bahwa apa yang Allah berikan kepada kalian berkah atau tidak, maka lihat apakah yang Allah berikan itu menjadikan kalian ingat kepada Allah dan taat kepadanya. Ya. Kita buka lemari kita, ya. Kita lihat pakaian kita. Adakah pakaian ini kita gunakan untuk taat kepada Allah? Ataukah hanya sekedar kita untuk menghadiri pesta, tapi belum pernah kita lakukan menggunakan pakaian itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang bagus, ya, sudahkah kita gunakan untuk taat kepada Allah? Hadir ke muktamar, silaturahim antar sahabat, bagaimana kita ke masjid menggunakan mobil itu, ya. Jadi Umar bin Khattab, apa yang melekat kepada beliau, bahkan cincin yang beliau gunakan, cincin yang kemudian menjadikan beliau untuk kemudian ingat kepada Allah dan juga taat kepada Allah. Ya. Makanya dikatakan oleh seorang salafus soleh, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jal fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak menjadikan pemiliknya ingat dan dekat kepada Allah sebenarnya adalah musibah. Ya. Nikmat yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah, dia adalah musibah. Baik, next berikutnya. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya kita akan melihat, ya, setelah kita melihat fisik daripada Umar bin Khattab, ya, maka kita akan melihat bagaimanakah keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di antara keutamaan Umar bin Khattab yang pertama saya katakan di sini adalah, ya, bagaimana Umar bin Khattab adalah, ya,
penduduk surga yang berjalan di bumi. Ya. Subhanallah. Ya. Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in, ya. Beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita ketika kami sedang berada di sisi Nabi SAW, artinya berada di samping Nabi SAW. Nabi kemudian bercerita begini, sewaktu aku tidur, aku bermimpi, seolah-olah aku sedang berada di surga. Kalau mimpi Nabi SAW berarti benar. Ya. Jadi seolah-olah beliau di surga, kemudian aku melihat wanita sedang berwudu di sebuah istana di surga. Maka aku bertanya kepada wanita ini, milik siapa istana ini? Wanita-wanita yang sedang berwudu di istana tersebut mengatakan, milik Umar. Lalu aku teringat bagaimana Umar seorang yang sangat tegas, maka aku pun kemudian menjauh, tidak masuk ke istana itu. Ketika kemudian diceritakan, Umar bin Khattab nangis. Ya. Maka kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku cemburu dan tegas melarang engkau untuk kemudian masuk ke dalam istanaku di surga. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan jaminan. Selain hadis dari Abdurrahman bin Auf di awal yang saya katakan, ini merupakan kabar gembira bahwa Nabi SAW menceritakan Umar bin Khattab adalah penduduk surga yang saat ini sedang berjalan di bumi bersama para sahabat. Subhanallah. Ya. Umar bin Khattab sudah disiapkan istana di surga. Ya. Inilah kemuliaan Umar bin Khattab. Next berikutnya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam dengan perantara Umar bin Khattab. Yeah. Nabi SAW bercerita bahwa aku bermimpi, sedang mengulurkan timba ke dalam sumur, yang ditarik dengan pengerek. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq mengambil air dari sumur tersebut 1 atau 2 timba. Kemudian beliau terlihat lelah pada saat menarik timba tersebut. Kemudian datanglah Umar bin Khattab dan kemudian mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang abqari. Abqari ini cerdas, kuat, artinya kuat secara fisik dan juga kuat secara ide-ide dan lain sebagainya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang abqari, yang begitu gesit, sehingga setiap orang mampu meminum sepuas-puasnya. Bahkan air tersebut juga diberikan minum kepada onta-onta. Ini menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab, dengan wasilah beliau tadi saya katakan, bagaimana wilayah Islam semakin luas, semakin besar. Umar bin Khattab menguasai bukan saja daerah Hijaz, tapi ke Syam, ke Irak. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa kami menjadi semakin kuat setelah Umar memeluk Islam. Di mana orang-orang Quraisy berpikir dan berhitung untuk kemudian menyakiti Nabi SAW dengan para sahabat sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan kita juga mendapati bagaimana beliau seorang yang terang-terangan ketika akan melaksanakan hijrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam dengan perantara Umar bin Khattab. Inilah kelebihan dan keistimewaan Umar bin Khattab. Next berikutnya. Berikutnya yang menjadi keistimewaan dan keutamaan daripada Umar bin Khattab adalah bagaimana Ali bin Abi Thalib bersaksi atas kemuliaan Umar bin Khattab. Kalangan Syiah, kalangan yang lisannya tidak bertanggung jawab dengan kemudian menuduh kepada Abu Bakar, menuduh kepada Umar, menuduh kepada Uthman bahwa ketiganya merampas kepemimpinan Ali yang sebenarnya berhak menjadi khalifah, ini terbantahkan. Bahkan Ali radhiyallahu an ini sangat-sangat salut bersaksi atas kebaikan, kehebatan, keistimewaan Umar bin Khattab. Setelah sholat subuh di mana Umar menjadi imam dan kemudian ditusuk oleh Abu Muljam, maka kemudian sambil berdarah-darah Umar kemudian dibawa, maka kemudian Umar bin Khattab ditidurkan di kasurnya. Abdullah bin Abbas beliau cerita, ketika aku sedang menjenguk Umar bin Khattab yang saat itu sedang dibaringkan karena ditusuk oleh Abu Muljam, maka kemudian
saat beliau hadir, di mana para sahabat juga datang dan mendoakan Umar bin Khattab, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku. Ketika aku melihat, ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib kemudian membuka doanya dengan hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, ya, dan kemudian mendoakan Umar bin Khattab. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu. Artinya tidak akan ada orang yang seperti engkau, wahai Umar. Ya. Luar biasa. Ya. Dan aku berharap bisa seperti engkau. Ya. Aku berharap bisa seperti engkau ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, bagaimana Ali bersaksi bahwa Umar bin Khattab adalah seorang yang mulia. Tidak ada bandingannya. Ya. Dari mulai beliau masuk Islam sampai di akhir ini, bagaimana istiqomahnya Umar bin Khattab, bagaimana pembelaannya Umar bin Khattab. Ya. Demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu dengan dua sahabatmu yang lain, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Next berikutnya, Ali bin Abi Thalib kemudian ya menceritakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ali mengatakan, aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berangkat bersama Abu Bakar dengan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dengan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dengan Umar. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwa Abu Bakar dengan Umar adalah orang yang terdekat dengan beliau. Ya. Makanya Ali mengatakan bahwa engkau akan bersama kedua sahabatmu yang terdahulu. Engkau akan bersama dengan Rasulullah. Engkau akan bersama dengan Abu Bakar. Subhanallah. Ya. Kalau di dunia saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, aku bersama Abu Bakar dengan Umar, maka sudah barang tentu. Ya. Ketika Ali mengatakan bahwa engkau akan bersama dengan kedua sahabatmu, ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib bersaksi bahwa Umar juga akan mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yeah. Next yang berikutnya di antara keistimewaan dan juga kelebihan Umar bin Khattab adalah wibawanya Umar bin Khattab. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa kalaulah Umar bin Khattab berlalu, artinya berjalan, dan setan ingin kemudian lewat, maka labahatha fajjan ghaira fajjih. Begitu riwayatnya. Maka setan akan mencari jalan selain jalan yang dilalui Umar bin Khattab. Subhanallah. Ya. Berbeda sama kita. Kalau kita lewat, setan ngerubung. Ini gampang digoda. Umar bin Khattab dengan wibawanya. Bagaimana tegasnya beliau terhadap kebenaran. Bagaimana tegasnya beliau terhadap kemungkaran. Sampai setan saja, kalau kemudian ingin berpapasan, setan akan mencari jalan yang lain. Subhanallah. Ya. Ya. Subhanallah. Ya. Wibawanya Umar bin Khattab. Ya. Sampai setan berlari ketakutan. Dan setan akan mencari jalan yang lain. Ya. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kelebihan Umar bin Khattab. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana Nabi SAW mengatakan, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang paling tegas menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Manaqib. Jadi kembali bahwa ini menunjukkan bagaimana wibawanya Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, umatku yang paling penyayang Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang paling tegas menegakkan agama Allah adalah Umar bin Khattab. Hadirin hadirat sahabat IMSA perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibuka bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah tentang kasus tawanan perang Badar. Jadi usai perang Badar, Nabi SAW berhasil menawan 70 orang dari orang Quraisy. Maka Nabi SAW kemudian mengadakan musyawarah kepada para sahabat. Akan kita bagaimanakan tawanan-tawanan ini. Maka kemudian Abu Bakar Umar bin Khattab langsung kemudian mengatakan, bunuh saja mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. Kemudian Nabi bertanya, adakah pandangan yang lain?
Abu Bakar As-Siddiq saat itu kemudian mengatakan, jangan ya Rasulullah, kita minta tebusan. Ya. Kalau mereka tidak punya harta, kita minta tebusannya adalah mereka mengajarkan baca tulis kepada para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wahai Umar, engkau ini mirip dengan Nabi Nuh alaihi salam yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini kemudian Allah abadikan. Nabi Nuh alaihi salam berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan segelintir pun dari orang-orang kafir di dunia ini. Itu doa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau ini mirip Nabi Ibrahim alaihissalam, yang begitu sayang kepada umatnya. Di mana Nabi Ibrahim berkata dan berdoa memohon kepada Allah, Allahumma in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka kan hambamu. Tapi kalau engkau ampuni, maka sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun. Nabi mengatakan umatku yang paling penyayang Abu Bakar, tapi yang paling tegas adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wibawanya Umar bin Khattab. Next yang berikutnya, ya. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dengan poin-poin yang singkat saya ingin mengatakan di antara ya hal yang dilakukan Umar bin Khattab dan menjadi sejarah, ya. Yang pertama saya katakan adalah beliau adalah ya orang yang pertama menyatakan dengan terang-terangan keislamannya. Ya. Setelah beliau kemudian mengucapkan syahadat di hadapan adiknya dan juga iparnya, Umar bin Khattab kemudian berangkat ke Ka'bah dan mengatakan, aku sudah masuk Islam. Lihat. Ya. Beliau juga adalah orang yang hijrah ke Madinah dengan terang-terangan. Ya. Ka'bah saat itu menjadi pusat, ya, center, ya, di mana orang-orang Quraisy melakukan aktivitas. Umar bin Khattab ke Ka'bah dan Umar bin Khattab mengatakan, man arada an yutimma abna'ahu. Siapa yang kepengen anak-anaknya menjadi yatim, wa yurammila zaujatahu, dan menjadi janda istri-istrinya, fal yuqabilni wara'an nadi. Ya. Temui aku di balik bukit ini. Aku mau hijrah ke Madinah. Lihat, Umar bin Khattab luar biasa. Beliau mengatakan siapa yang anaknya pengen jadi yatim, siapa yang ingin istrinya jadi janda, silakan. Saya Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah, temui aku di balik bukit itu. Subhanallah. Ya. Di antara kebrilianan Umar bin Khattab adalah beliau orang yang pertama mengangkat para hakim dalam sejarah Islam. Ya. Diangkat hakim di sini, di sana. Ya. Ditempatkan. Ya. Untuk kemudian ya, mengatur bagaimanakah permasalahan-permasalahan ya, di antara masyarakat muslimin dan juga ghairil muslimin. Ya. Umar bin Khattab juga di antara jasa beliau adalah orang yang pertama menganjurkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Ya. Umar bin Khattab. Di mana seperti yang kita pelajari bahwa setelah Nabi SAW wafat, Al-Quran sudah ditulis. Ya. Cuma Al-Quran ini ditulis masih terpisah-pisah. Ya. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang. Ya. Maka Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar agar Al-Quran ini ditulis ulang. Ya. Sehingga kemudian menjadi lebih rapi, agar dikumpulkan. Ya. Ini usul dan ide dari Umar bin Khattab. Ya. Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang saya ceritakan pada pekan lalu. Awalnya beliau tidak terima. Beliau mengatakan, apakah kita melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Umar bin Khattab kemudian meyakinkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Kita tidak melakukan sesuatu yang baru. Kita hanya menyalin apa yang sudah ditulis di masa Nabi SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian menerima. Umar kemudian mengatakan, Alhamdulillahilladzi syaraha sadra Abi Bakrin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima ide ini. Ya. Berikutnya di antara jasa Umar bin Khattab adalah ya, beliau orang yang pertama kali memperkenalkan tarawih berjamaah di masjid-masjid pada bulan Ramadan. Nabi SAW sholat berjamaah dengan para sahabat dalam riwayat hanya 3 malam. Di malam keempat diriwayatkan bahwa para sahabat menunggu di masjid. Nabi tidak keluar dari rumahnya.
sampai malam, sampai pagi. Ketika sholat subuh Nabi keluar. Nabi mengimami sholat subuh dan kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, semalam kami menunggumu, tapi engkau tidak keluar. Nabi SAW mengatakan, kalau aku setiap hari melaksanakan tarawih bersama kalian, la wajabat, maka akan dianggap wajib. Kalau wajib, maka akan menyulitkan kepada kalian. Tapi kemudian Umar bin Khattab melihat bahwa ini kok jadi nggak semarak kalau kemudian tidak di masjid. Maka Umar yang kemudian menganjurkan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid yang ada, sehingga kemudian nampak syiar yang luar biasa. Yang berikutnya di antara jasa Umar bin Khattab adalah beliau orang yang pertama kali menjadi penasehat khalifah. Ya. Ini merupakan sebuah tradisi yang luar biasa, di mana para sahabat mengajarkan yang namanya pemimpin perlu ada penasehat agama, yang kemudian memberikan masukan-masukan bagaimanakah pandangan Islam, sehingga kemudian ya, apa yang diambil kebijakan oleh pemimpin itu bisa sangat-sangat membawa kebahagiaan, membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Next, berikutnya. Ya. Yang berikutnya di antara jasa Umar bin Khattab adalah beliau yang pertama menggunakan gelar Amirul Mukminin. Ya. Sebelumnya di masa Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya itu adalah Khalifah, yang artinya adalah pengganti. Ya. Di mana Abu Bakar As-Siddiq gelarnya adalah Khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab kemudian berpikir, kalau kemudian pemimpin itu gelarnya adalah Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah, berarti aku gelarnya adalah Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Nanti akan sampai kepada suatu masa di mana gelarnya kepanjangan. Khalifatu Rasulillah. Penggantinya Rasulullah. Maka Umar bin Khattab kemudian berpikir, tidak. Ini perlu ada penyebutan yang lain. Maka kemudian disebutlah, ataupun gelar pemimpin umat Islam saat itu, Amirul Mukminin. Ya, beliau yang pertama kali. Beliau juga yang pertama kali ya, menjadikan peristiwa hijrah sebagai permulaan kalender Islam. Ya. Sebagaimana kita mafhum dalam sejarah, Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Ya. Kita akan bagaimana ini? Ada yang mengusulkan, kalau kayak gitu, kita akan mulai dari Nabi lahir. Ya. Kata Umar bin Khattab, yang namanya kelahiran, pasti ada kematian. Ketika mengingat tentang kelahiran Nabi SAW, kita akan sedih dengan wafatnya Nabi SAW. Maka kemudian diambillah bahwa peristiwa hijrahlah, di mana Islam kemudian menjadi semakin berkembang sebagai awal ya, pengkalenderan dalam Islam. Ide Umar bin Khattab. Ya. Jasa yang berikutnya dari Umar bin Khattab adalah beliau orang yang pertama kali memperluas Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Ya. Dengan penaklukan, dengan invasi, dengan perluasan wilayah Islam, maka tentunya yang haji, yang umroh semakin banyak. Maka Umar kemudian berpikir, dan beliau orang yang pertama kali memperluas Masjidil Haram. Ya. Hadirin hadirat, para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berangkat ke Masjidil Haram, ya, apalagi sebelum kemudian perluasan sekarang, ya, atau perluasan matof, tempat tawaf, itu kita akan bisa dengan mudah melihat, oh ini perluasan zaman raja siapa, dari ornamennya, dari warna marmernya, itu bisa kita kenali. Begitu juga di Masjid Nabawi. Ya. Marmer-marmernya, seni ininya, itu bisa terlihat, oh ini di masa siapa, di masa khilafah siapa, dan lain sebagainya. Kembali bahwa di antara jasa Umar bin Khattab, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali memperluas Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Umar bin Khattab juga yang pertama kali memperkenalkan sistem Baitul Mal. Ya. Di mana ya, setelah kemudian begitu banyaknya penaklukan dan perluasan wilayah Islam, maka uang kas negara surplus. Ya. Umar bin Khattab melihat ada satu konsep dari orang Persia yang bagus, dan ini bisa dicontoh. Itulah konsep Baitul Mal. Ya. Sangat menarik sekali konsepnya. Ya. Makanya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab banyak dijadikan tesis, banyak dijadikan disertasi untuk kemudian menjadi khazanah ilmiah luar biasa. Bagaimana sistem ekonomi di masa Umar bin Khattab, bagaimana ijtihad di masa Umar bin Khattab. Salah satunya adalah Umar bin Khattab berijtihad
ya, di mana sudah semakin banyak penaklukan-penaklukan, dan para tentara, sebagaimana di zaman Nabi SAW juga, maka di antara hak mereka adalah mereka diberikan tanah dari wilayah penaklukan itu. Umar bin Khattab mempertimbangkan, ini ketika para prajurit dan para tentara mendapatkan tanah, maka mereka banyak yang beralih menjadi pekebun atau petani, menggarap tanahnya. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, berpandangan bahwa terus yang jadi tentara ini siapa? Ya. Kalau kemudian tentara kemudian beralih tugas menjadi para pekebun, para petani, terus siapa yang jadi tentara? Maka Umar kemudian berijtihad bahwa ya, ini para tentara tidak mendapatkan tanahnya, tapi tanah tersebut digarap oleh orang setempat, nanti hasilnya kemudian didapati ataupun diberikan kepada para tentara tersebut. Ini ijtihad dari Umar, ya. Dan ini kami ambil, ya. Saya sebagai Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Nasional, yaitu IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, maka dari ijtihad Umar itu kita ambil bahwa zakat itu, ya, selain boleh kita berikan nominal atau uangnya, maka zakat juga boleh diberikan manfaatnya. Ya, contoh misalkan begitu ya, Imsaker ataupun apa ya, bekerja sama misalkan dengan IZI ya. Kita melihat bahwa banyak daerah-daerah yang masih minim penghasilan mereka, yang miskin, anak-anaknya perlu ilmu dan lain sebagainya ya, maka kemudian kita bisa membuat apa yang disebut dengan perpustakaan keliling ya. Jadi beli mobil, tapi mobilnya kayak semacam box, kemudian kita beli buku-buku, ya. Kemudian setiap hari atau hari apa disepakati, mobil tersebut akan bertempat di tempat tadi saya katakan daerah yang miskin tersebut, dan anak-anak yang miskin mereka diperkenankan untuk membaca. Ya. Jadi mereka tidak diberikan uangnya, tapi mereka diberikan manfaatnya dengan adanya perpustakaan keliling itu. Jadi kembali bahwa banyak hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan itu diantara jasa besar beliau, baik dari sektor kepemerintahan, sektor ekonomi, dan lain sebagainya. Next yang berikutnya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak banyak waktu untuk menceritakan tentang beliau. Satu lagi pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah ya, next ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika mendapati Umar bin Khattab termasuk yang keras ya, menentang Islam, maka Nabi SAW mengajarkan Nabi tidak pernah berputus asa ya. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, beliau bercerita bahwa beliau mendapatkan kabar ini dari sahabat yang lain tentu, karena Ibnu Umar saat ini tentunya belum Islam, ayahnya saja belum Islam, jadi belum mendapatkan kabar dari yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Yeah. Nabi SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari orang yang kau cintai. Yeah. Terserah dari Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Yeah. Maka perawi mengatakan bahwa ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jangan pernah putus asa ya, untuk menebarkan hidayah kepada orang lain. Jangan pernah putus asa untuk kemudian mengajak, membimbing anak kita, istri kita, suami kita, anak keluarga kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Jangan pernah putus asa. Nabi SAW tidak pernah putus asa. Nabi SAW mendoakan salah satu dari Umar dengan Abu Jahal, dan Allah muliakan Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Next berikutnya. Ya. Ada seseorang yang bernama Tufail Ad-Dausi. Tufail Ad-Dausi berasal dari kabilah Ad-Daus. Ya. Beliau datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan tentang kabilahnya. Ya Rasulullah, ya, kabilahku ini parah. Ya. Mereka mencaci diriku. Mereka menolak, bahkan menghina dirimu. Ya. Lihat, Nabi SAW tidak responsif. Nabi SAW tidak kemudian marah dan langsung kemudian mencaci maki. Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Subhanallah. Di
ijabah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak lama berselang kabilah Daus ini kemudian masuk Islam seluruhnya dan mereka datang kepada Nabi SAW sambil kemudian mereka menyatakan sumpah setia untuk membela Nabi dan juga Islam. Ya. Jadi jangan pernah putus asa. Ketika melihat keluarga kita, ayah ibu kita, abang-abang kita, atau mungkin pasangan hidup kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin sahabat kita, jangan pernah putus asa. Lihat bagaimana Nabi pernah mendoakan Umar bin Khattab, Nabi pernah mendoakan kabilah Daus. Next, satu lagi saya kasih contoh. Bagaimana ibu dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah memiliki seorang ibu yang dulunya kafir, musyrikah. Musyrik. Kalau beliau datang ke rumah ibunya, mengajak sang ibu, dimaki-maki, dijelek-jelekan. Ya. Bahkan ibunya juga menjelek-jelekan Nabi SAW. Ya. Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW. Dan kemudian minta, ya Rasulullah, doakan ibuku. Ya. Aku sayang kepadanya, doakan ibuku. Maka Nabi SAW kemudian berdoa, Allahumma di ummah Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya, next berikutnya. Ya. Hadirat sahabat IMSA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW mendoakan ibu daripada Abu Hurairah, ya, tidak lama berselang ketika sahabat Abu Hurairah datang ke rumah ibunya. Dia sudah khawatir, ya. Kalau ibunya akan menjelekkan dia, mencaci dirinya, memaki dirinya, tapi kemudian sang ibu mengatakan, wahai anakku, saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibunya menyatakan masuk Islam. Abu Bakar kemudian menemui Nabi SAW dan Abu Bakar menceritakan sambil bahagia. Ya. Kemudian berharap, ya Rasulullah, ya, ibuku sudah masuk Islam, menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Doakan ya Rasulullah, biar kami bisa bersama orang-orang yang beriman. Kami bisa bersama orang-orang yang soleh. Nabi kemudian mendoakan lagi, Allahumma habib ubaidaka. Ya, ubaidaka dari kata-kata abduka. Ya Allah, ya, cintailah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah. Dan juga ibunya, ya, dan juga cintailah mereka, ya, dari orang-orang yang beriman. Artinya Nabi SAW minta agar Allah mencintai Abu Hurairah dan juga ibunya, serta Nabi SAW minta agar orang-orang yang beriman itu cinta kepada Abu Hurairah dan ibunya. Subhanallah. Ya. Nabi SAW, ya, mendoakan agar Allah mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Dan Nabi mendoakan agar kaum muslimin itu cinta kepada Abu Hurairah. Maka disinilah kita dapati tidak ada seorang pun yang mendengar nama Abu Hurairah kecuali mereka cinta kepada Abu Hurairah. Ya. Jadi kembali bahwa jangan pernah putus asa. Umar bin Khattab yang tadinya membenci Islam menjadi pembela Islam. Umar bin Khattab yang tadinya kemudian tidak suka dengan Islam justru banyak memberikan jasa terhadap Islam. Next, hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa sangat-sangat terbatas waktu untuk menceritakan sosok yang mulia ini. Namun di antara pelajarannya adalah bagaimana kita untuk tidak putus asa, berdakwah, mengajak, dan juga bagaimana masing-masing kita untuk bisa memberikan apa yang terbaik untuk keislaman kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz Agus. Sudah memberikan kita cerita yang sangat-sangat penting dan sangat berharga menurut saya. Tadi yang saya sempat catat dan garis bawahi Ustadz mengenai bagaimana konsep Baitul Mal, kemudian bagaimana Umar bisa berpendapat bahwa zakat itu bisa disalurkan dengan memberikan manfaatnya. Masya Allah, saya jadi ingat Ustadz. Di sini saya juga pernah berinteraksi dengan salah seorang orang tua dari teman dari anak saya di sekolah. Ternyata dia berkecimpung di organisasi yang mensupport
orang-orang yang dipenjara, mereka terutama yang mu'alaf. Mereka menerima zakat dan dirupakan dalam bentuk modul-modul dan buku-buku untuk orang-orang yang dipenjara itu untuk lebih memperdalam Islam lagi. Karena secara istilahnya kebutuhan untuk hidupnya karena dipenjara, makan dan segala macam sudah dipenuhi oleh pemerintah. Betul. Namun Betul. Kebutuhan untuk belajar agama Islam ini supaya lebih bisa tahu, lebih berkembang, itu sangat diperlukan. Beliau masuk dengan menggunakan uang zakat. Masya Allah, bahkan dari mereka-mereka ini yang sudah graduate, yang sudah keluar, bahkan sudah ada yang menjadi dai. Kemudian ada yang, Masya Allah, saya teringat ini tadi bisa relate ke situ, bagaimana sangat berharga juga ini. Bagaimana Umar ini berpendapat untuk bisa menggunakan uang zakat kepada orang yang seharusnya menerima zakat, namun dalam bentuk manfaat. Manfaatnya. Ya, tidak dari uangnya, namun dari manfaatnya dalam dirupakan dalam bentuk buku-buku pembelajaran Islam, modul-modul, kemudian teaching assistant Islam. Masya Allah, Masya Allah. Ini sambil kita menunggu nih Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan kepada Ustadz Agus ini bisa melalui chat atau juga bisa langsung melalui Zoom dengan meng-unmute ya. Nah, jangan lupa ya, karena kita semua di mute ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Masya Allah. Nah ini Alhamdulillah Ustadz Agus, ini ada satu pertanyaan yang masuk pada saya nih melalui chat ini. Apakah ada buku yang bisa menjadi referensi untuk mengetahui tentang Umar bin Khattab? Nah, ini karena tentunya dengan waktu kita yang sangat terbatas ini, Ustadz Agus, poin-poin yang Ustadz Agus berikan, Masya Allah, namun mungkin ada juga beberapa bapak-bapak, ibu-ibu kepingin karena tergerak ini, karena kepingin tahu lebih jauh mengenai Umar ini, ada referensi buku untuk mengetahui Umar lebih jauh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sahabat IMSA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menarik sekali pertanyaannya ini, menunjukkan bagaimana semangat kita untuk tahu lebih dalam tentang Umar bin Khattab, ya. Ada banyak buku tentang Umar bin Khattab, ya. Di antaranya adalah ada buku yang ditulis tentang sirah tentang Umar bin Khattabnya, ya. Saya coba searching dan ternyata buku tersebut sudah diterjemahkan, ya, dan yaitu judulnya Biografi Umar bin Khattab, ya. Namun ada juga buku yang khusus membahas tentang ijtihad daripada Umar bin Khattab, ya. Ini juga bagus kalau memang ingin yang lebih advance, ya, artinya ingin mengenal kembali ijtihad Umar bin Khattab. Selain hal itu apa, ya. Contoh misalkan tadi tentang masalah Umar bin Khattab berijtihad bagaimana agar tanah tersebut tidak diberikan kepada para tentara, ya, karena tentara itu nanti akan beralih tugas menjadi pekebun, ya. Maka Umar memberikan manfaatnya, dan di antara ijtihad Umar yang lain adalah beliau menambahkan, ya, hukuman cambuk bagi peminum khamr. Karena menurut Umar bin Khattab bahwa angka 40 kali cambuk ini bagi mereka yang sudah 2-3 kali tertangkap minum dan tidak ada efek jera, maka perlu ditambahkan. Ini juga menjadi sebuah ijtihad dan ide kepada para praktisi hukum bahwa efek jera ini penting, bukan hanya berkaitan dengan angka-angka yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah hukuman bagi mereka yang minum khamr. Yang berikutnya, kita tadi belum berbicara tentang konsep Baitul Mal Umar bin Khattab. Saya pernah ceramah di Departemen Keuangan di DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan waktu itu Pak Dirjen sangat tertarik. Saya katakan bahwa konsep tentang Baitul Mal dalam Islam ini sangat luar biasa sebenarnya, ya. Untuk bisa kemudian kita membukakan wawasan, ide, dan lain sebagainya. Dari mulai misalkan definisi kekayaan saja, apa yang merupakan aset negara, itu Umar bin Khattab sangat jeli bahwa yang disebut dengan aset itu ini dan lain sebagainya, ya. Jadi kembali bahwa sangat kaya Umar bin Khattab dengan
sumbangan-sumbangan di bidang itu. Dan ada buku khusus tentang ijtihad Umar bin Khattab, termasuk juga di zaman Umar bin Khattab pernah ada yang mencuri dan tidak dipotong tangan oleh Umar. Ya. Karena ternyata orang tersebut mencuri lantaran kelaparan. Ya. Justru Umar kemudian menegur kepada orang-orang kaya. Jadi banyak hal yang menarik dari ijtihad Umar bin Khattab, sehingga kemudian ada banyak yang kemudian mengkhususkan bukan hanya biografinya, sejarahnya dan lain sebagainya, tapi juga ini merupakan khazanah intelektual yang diwariskan kepada kita. Ya, itu di antara buku-buku berkaitan tentang Umar bin Khattab dan sebagian sudah diterjemahkan. Mohon maaf saya nggak sebutkan, khawatir nanti dianggap promo di sini ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya ini bagi yang kepingin atau tertarik untuk belajar lebih jauh tentang Umar tadi ya, sudah ada biografi Umar. Ayo, silahkan kita cari nanti, insya Allah. Dan tentunya nggak hanya Umar ini nanti, karena minggu depan kita mendengarkan yang lain lagi, wah tentunya bapak-bapak ibu ini nanti juga akan tertarik dengan yang lain lagi. Namun insya Allah, semoga kita diberikan kesempatan waktu untuk bisa banyak membaca biografi orang terkenal, tidak hanya orang-orang di zaman sekarang, namun dari para sahabat salafus saleh yang bisa menginspirasi kehidupan kita. Insya Allah, wah ini makin ada pertanyaan juga ini. Wah ini kebetulan sehubungan dengan kondisi yang sekarang, Ustadz. Wah ini karena banyak ya ketika ketika COVID ini terjadi, kemudian kan banyak termasuk Mekah sendiri ya. Jadi banyak negara-negara Islam, bahkan di sini juga ketika awal-awal di Amerika ini juga Ustadz ada juga yang istilahnya lembaga-lembaga agama yang mensupport mengenai dengan tidak adanya masjid dan segala macam. Kemudian akhirnya bahkan sekarang kita melihat sendiri kondisi bahwa kita tidak bisa melakukan tarawih atau di masjid. Nah ini mungkin yang berkaitan, ada yang bertanya mengenai ketika cerita mengenai ketika Umar menghadapi wabah taun yang kalau nggak salah itu sahabat Ubaidah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya itu mungkin ada satu yang pemirsa kepengen tahu mengenai itu. Karena sehubungan dengan kondisi yang sekarang sangat-sangat relevan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi kita bisa buka dalam Tarikh At-Tabari atau Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Di Sahih Bukhari juga ada tentang hadis itu, dan kemudian kisahnya disampaikan oleh para ulama. Ya. Bagaimana di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar tadi saya katakan ingin memperluas wilayah Islam ke Syam, karena di zaman Abu Bakar baru sampai Yarmuk dan kota yang lainnya, belum sampai keseluruhan Syam. Maka Umar bin Khattab kemudian membawa tentara dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Ya. Namun sampai di kota Sarrogh, kota namanya Sarrogh, Sin, Ro, Alif, Ghin, Sarrogh, Umar mendapatkan kabar bahwa di Syam itu tengah ada pandemi Amwas, namanya Amwas. Amwas ini adalah nama satu kampung di Syam, di mana awal mula munculnya penyakit tersebut. Lalu kemudian pandemi itu disebut atau dinamakan dengan Amwas. Umar kemudian musyawarah dengan para sahabat senior, dan kesimpulannya adalah kita mundur. Yeah. Waktu itu yang diminta untuk menyampaikan hasil musyawarah adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disampaikan kepada para tentara bahwa kita mundur karena di Syam sedang ada pandemi Amwas. Ya. Sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika itu mempertanyakan kepada Umar. Beliau mengatakan, wahai Umar, kenapa kita harus lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umar kemudian menjawab dengan jawaban yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Umar mengatakan, afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lebih baik. Ya, artinya kita bukan ketakutan. Ya. Ini kita bukan masalahnya uji nyali dan lain sebagainya, tapi aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ya. Menuju takdir Allah yang lebih baik. Kemudian datang sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau kemudian mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ya, idza sami'tum bihi, apabila kalian mendengar ada pandemi di suatu tempat, fala taqdimu alaih, janganlah kalian masuk ke dalamnya. Wa idza antum bihi, kalau kalian berada di dalamnya, fala takhruju minhu firaran, jangan kalian lari, jangan kalian keluar karena kalian
takut daripadanya. Au kama qala sallallahu. Umar akhirnya dengan para sahabat pulang, tapi sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah bersikeras untuk masuk ke Syam. Ya. Sesampainya Umar di Madinah, beliau mendapatkan kabar sahabat Abu Ubaidah itu kemudian terinfeksi, tertular dengan penyakit tersebut. Maka Umar kemudian menulis surat, ya, mengatakan, mengajak agar ayo kembali ke Madinah. Ya. Tapi kemudian sahabat Abu Ubaidah ini menolak, dan kemudian diriwayatkan bahwa beliau meninggal bersama para sahabat yang lain. Jadi yang meninggal di Syam karena pandemi Amwas itu adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, dan lain sebagainya. Ya. Di sini menunjukkan bahwa ya, suatu sunnah kepada kita, kalau kita berada di suatu tempat yang terjadi pandemi, memang kita tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempat tersebut. Ya. Tapi kalau memang dibutuhkan, maka itu dibolehkan. Contohnya misalkan evakuasi warga Indonesia yang waktu itu sedang ada di China, di Wuhan, para pelajar mahasiswa dievakuasi karena memang ada keperluan, maka itu tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Ya, jadi kondisinya demikian, dan dalam Islam atau dalam sejarah Islam itu ada banyak sekali diceritakan, bahkan Imam Ibnu Hajar punya buku khusus judulnya adalah Badlul Mad'un fi Fadli Ta'un. Ya, itu khusus bagaimana beliau cerita tentang bagaimana pandemi-pandemi yang pernah terjadi di zaman dulu, bahkan diriwayatkan oleh Imam At-Tibi, Imam Ibnu Hajar kemudian dikutip, Imam At-Tibi cerita bahwa pernah terjadi suatu wabah, bukan itu, jadi pernah terjadi lagi, itu dalam 3 hari 50.000 orang meninggal dunia. Ya. Jadi kembali bahwa ini adalah hal yang pernah terjadi, tapi wallahu alam, saya tidak mendapatkan riwayat yang menyatakan bahwa pandemi itu setiap kelipatan 20. Jadi 100 tahun dan ada ujungnya 20. Itu saya tidak mendapatkan riwayatnya. Memang itu hanya pengamatan saja mungkin, ya, ngepas-ngemasin, atau diistilahkan dengan yang lain itu ilmu cocokologi, ya, ilmu mencocokkan, ya. Saya tidak mendapatkan riwayat dan atau apa yang disebutkan ulama tentang bahwa ini kejadiannya setiap 100 tahun dan biasanya kalau ujungnya 20 itu saya tidak mendapatkan itu. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Ini terima kasih atas tambahan terakhirnya, Ustadz. Saya malah belum dengar mengenai itu. Mungkin karena kebetulan melihat cocoknya itu ketika Spanish flu, ya, pandemic flu yang besar sekali yang tahun 1918, 1920-an juga, mungkin karena belakangnya 20 itu. Memang kalau saya dengar itu sangat parah sekali itu, kurang lebih mungkin kalau melihat berita itu, kalau membaca itu mungkin dalam 50 juta orang itu meninggal karena Spanish flu itu, ya. Iya, itu karena yang terkena pun kurang lebih 500 juta orang, kalau saat itu kurang lebih sepertiga penduduk dunia mungkin. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ustadz. Alhamdulillah ini. Wah, ini pertanyaannya Masya Allah, ini bagus nih. Apakah ada kupasan kepemimpinan Umar dalam sisi politik Islam? Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentang kepemimpinan Umar dari sisi politik Islam banyak juga yang membahas, ya, dan juga banyak ide-ide brilian dari Umar bin Khattab yang bisa kemudian menjadi pelajaran buat kita semuanya. Di antaranya Umar bin Khattab ini punya perbedaan dengan Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan, ya, beliau seorang yang pemalu. Kita akui bahwa dalam kepemimpinan itu kadang style orang satu dengan yang lain itu berbeda. Ya. Utsman bin Affan itu beliau lebih kepada orang yang beliau itu bisa komunikasi secara lebih bebas dengan orang itu. Ya. Sehingga nanti kalau pekan depan kita membahas tentang Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ini sering dituduh melakukan nepotisme karena banyak mengangkat kerabatnya, padahal tidak demikian. Ya. Utsman bin Affan ini orang yang memilih untuk mengangkat orang yang dia itu udah nyaman. Seperti halnya kita juga, misalkan kita dijadikan sebagai katakanlah PIC untuk apa, nanti ketika kita ngajak teman-teman itu biasanya memang kita ngajak tuh udah enak, ngomong itu udah ketika nyuruh minta tolong tuh gak nggak sungkan dan lain sebagainya. Nah, itulah ide daripada Utsman bin Affan. Tapi kalau kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau berbeda, ya.
Beliau lebih berani untuk kemudian berdiskusi, beliau lebih berani untuk kemudian mengangkat orang yang bahkan mungkin tidak terlalu dekat dengan beliau. Jadi sisi style memimpin dan juga gaya berpolitik Umar bin Khattab memang berbeda, dan itu ada juga ulasan tentang bagaimana kepemimpinan Umar dari segi politik Islamnya. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Ya, jadi ingat juga ketika Umar itu kalau nggak salah sampai anaknya itu tidak mau, istilahnya walaupun dia khalifah, dia nggak mau anaknya ini lebih diutamakan. Nah, ini berhubungan dengan kerasnya tadi ya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Ustadz ini. Wah, ini alhamdulillah nih pertanyaan nih berkaitan dengan cerita-cerita tadi Ustadz. Banyak dilihatkan, banyak dicontohkan Umar banyak membuat istilahnya kalau sekarang dibilangnya bid'ah. Jadi istilahnya pembaharuan. Nah, atau mungkin ini di sini pertanyaan mengenai bid'ah. Apakah ini sesuatu yang bisa atau perlu dicontoh, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Memang menarik kalau kita membahas tentang bid'ah ya. Bahkan ada sebuah ide untuk redefinisi tentang bid'ah. Sehingga kemudian umat itu perlu pemahaman yang utuh tentang bid'ah itu apa sih ya, sehingga kemudian kita juga bisa lebih proporsional, kita juga bisa lebih utuh ya, kita tidak mudah untuk mengatakan ini bid'ah ataupun kemudian kita juga tidak terlalu bebas ya. Kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ya, ini ada dasarnya semuanya. Umar bin Khattab hanya melakukan pengembangan ya, melakukan pengembangan ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang dikecam atau bid'ah yang dilarang, karena Umar bin Khattab itu adalah melakukan pengembangan apa yang di masa Nabi SAW itu sudah ada, hanya oleh beliau itu dikembangkan ya. Contoh tadi saya katakan bagaimana Umar punya ide untuk membukukan atau menyalin ulang tentang mushaf ya. Dan perlu diketahui bahwa ketika di zaman Nabi SAW Al-Quran itu tidak ada tanda baca, bahkan tidak ada titik ya, tidak ada tanda baca ya. Tapi mereka paham ya, mereka tahu ya. Maka kemudian kalau kita baca dalam sejarah, yang pertama kali kemudian memberikan ide ataupun jasa untuk titik kemudian fathah itu adalah Abu Fahad Al-Farahili ya. Jadi kembali bahwa itu ada tetap dasarnya dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ya kita sepakat bahwa bid'ah itu adalah dhalalah ya. Cuma kita perlu juga bijak bahwa ternyata menentukan satu masalah ini bid'ah atau tidak itu kadang bisa berbeda orang ya. Dan ini bukan hanya di kalangan awam, di kalangan para ulama, bahkan bukan saja ulama antara katakanlah maaf Indonesia dengan Arab atau Mesir dengan Arab, antar ulama yang satu negara pun itu bisa berbeda. Contoh misalkan antar ulama yang ada di Saudi pun bisa berbeda. Contoh misalkan dalam bahasa Arab namanya Asya al-Aza, makan malam di rumah orang yang kematian ya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia ya, kemudian setelah dikuburkan malamnya itu suka pada datang dan kemudian dihidangkan jamuan ya. Ini di antara ulama di Arab Saudi sendiri terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah ya. Orang yang lagi kesusahan kok menyediakan makanan ya. Mestinya ya kita yang bawa untuk menghibur dia. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan itu tidak bid'ah ya. Membuatkan makanan untuk mereka yang datang, kalau niatannya adalah untuk memuliakan tamu, itu bukan bid'ah. Ya. Jadi lihat, mereka sepakat bahwa bid'ah itu adalah sesat, dolalah, tapi suatu amal ini bid'ah atau tidak, nah itu perlu bijak agar kemudian kita tidak mudah. Atau misalnya isti'malul masbahah, menggunakan tasbih, ya, menggunakan tasbih. Ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak, ya, itu tidak bid'ah. Buktinya Hafsah itu pernah berzikir ya, sambil kemudian menggunakan kerikil, jadi dihitungin oleh Hafsah. Ya. Apa bedanya kalau sekarang kemudian kayak kerikil-kerikil itu kemudian kita satukan dan dikasih benang, sehingga kemudian
menjadi tasbih. Jadi kembali bahwa ya, yang pertama saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, ini bukanlah bid'ah yang dikecam karena apa yang mereka lakukan itu ada dasarnya. Dan ini hanya pengembangan-pengembangan. Ya. Yang kedua adalah bahwa tentang masalah bid'ah kita perlu definisi yang utuh agar kemudian bisa saling memahami dengan baik. Yang ketiga adalah kita sepakat bahwa bid'ah itu dolalah, tapi menentukan suatu amal ini bid'ah atau tidak, itu perlu kajian yang lebih mendalam. Demikian, wallahu a'lam. Insya Allah. Jazakumullah khair. Wah, ini alhamdulillah nih Ustadz, kita dari belajar sejarah sekarang dari sedikit banyak belajar mengenai bid'ah ini. Masya Allah, Masya Allah. Wah, ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa minta materi mengenai bid'ah ini nanti. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo, mari silakan bapak kalian, ditunggu pertanyaannya. Wah, ini sudah waktunya sudah, wah tinggal lama lagi, tapi tapi insya Allah mungkin kalau ada saya tunggu nih, masih ada satu pertanyaan lagi kalau ada, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, berhubungan dengan Umar. Alhamdulillah. Wah, insya Allah kelihatannya mungkin tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin coba tanya Mas Didi, ada pertanyaan nggak dari Facebook? Wah, saya nggak buka ini soalnya. Mungkin kalau ada. Terakhir mungkin nih. Oh, silakan. Alhamdulillah. Ya. Silakan langsung. Saya sering dengar cerita, tapi makanya mungkin ingin konfirmasi kebenaran cerita ini. Ketika Umar memberi khutbah, dia bisa melihat tentaranya yang sedang berperang di tempat lain. Ini sahih nggak ya cerita ini, Ustaz? Ya. Bahkan dia bisa memberikan komando dari tempat dia memberikan khutbah. Baik, saya langsung jawab. Ya, silakan. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertanyaan yang menarik sekali bahwa memang ada satu poin yang tadi jujur habis sholat subuh itu saya masukkan atau tidak ya. Di mana di antara keistimewaan dan Umar bin Khattab adalah ya, para ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham ya. Jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah seorang dari umatku yang mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Gitu hadisnya, ya. Bahkan dari riwayat yang lain Nabi SAW bersabda ya, bahwa orang yang mendapatkan ilham dari umatku adalah Umar bin Khattab ya. Sehingga dengan demikian maka Umar bin Khattab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya, ketika beliau sedang berkhutbah dan beliau ditunjukkan apa yang sedang berlaku dalam peperangan, dan kemudian beliau memberikan arahan, dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala maka komandan saat berperang itu pun bisa mendengar arahan dari Umar sehingga kemudian merubah strategi. Jadi riwayatnya itu benar, dan memang Umar bin Khattab oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana dalam hadis diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ini masalah agak sensitif dan perlu kajian agak lebih panjang agar kemudian bisa lebih komplit dan lebih utuh. Makanya saya nggak masukkan karena khawatir ini nanti perlu pembahasan panjang, apa bedanya dengan terawang-terawang para dukun dan lain sebagainya. Itu saya kira perlu kajian lebih panjang lagi, apa yang bedanya antara ilham dengan penerawangan yang dilakukan oleh para dukun dan orang-orang yang tidak dikatakan benar dalam Islam. Nah, tapi kembali bahwa riwayatnya itu adalah benar, dan tadi saya menambahkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada di antara umatku maka dia adalah Umar di antaranya. Wallahu a'lam. Nyambung dari hal itu, Ustaz. Jadi
termasuk Ilham Umar ketika mengetahui bahwasanya dialah sebagai pembuka fitnah. Pintu fitnah itu hadis dari Rasulullah apa ilham yang beliau terima gitu. Setelah dialah terjadi fitnah yang besar itu. Yang berkaitan dengan beliau ialah yang membuka pintu itu Nabi SAW yang bersabda, dan kemudian Umar yang menangkap bahwa itulah beliau adalah pembuka pintu daripada fitnah. Tadi yang Anda katakan bahwa beliau adalah khalifah yang pertama yang wafat dalam keadaan dibunuh tadi oleh Abu Muljam, dan setelah itu kemudian berlanjut Utsman dan lain sebagainya. Jadi awalnya dari sabda Nabi SAW hanya mengatakan secara umum, dan Umar yang kemudian memahami dengan apa yang Allah berikannya bahwa dialah sebagai pintu, artinya yang ngebuka kemudian munculnya fitnah-fitnah berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Wah, tanpa terasa nih Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata kita sudah kurang lebih hampir 1,5 jam bersama Ustadz Agus dengan cerita beliau mengenai sahabat Umar yang sudah dijanjikan surga ini. Insya Allah semoga bisa menjadi penyemangat kita bahwa kita harus bisa mencontoh mereka-mereka yang sudah dijanjikan dengan surga. Nah, karena tentunya kita mempunyai goal yang sama, kita harus bisa masuk surga. Jangan sampai kita tertinggal. Insya Allah Bapak-bapak Ibu dirahmati Allah, salah satu hal yang mungkin menjadi catatan yang menurut saya juga jangan kita lupakan dari cerita Ustadz Agus tadi mengenai kisah hidup Umar ini radhiyallahu anhu, bagaimana jangan sampai kita ini berputus asa. Nah, ini Masya Allah ini. Bagaimana jangan sampai kita berputus asa, di mana dicontohkan Rasulullah memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa diberikan satu dari Umar sebagai Islam. Dan semoga menjadi hal yang selalu bersama dengan kita, bahwa kita tidak boleh berputus asa. Senantiasa kita berdoa dan memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga masalah-masalah yang ada di kita, kondisi-kondisi yang ada yang tidak menguntungkan kita bisa terselesaikan dengan solusi yang ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, jazakumullah khair sudah bersama dengan kita. Tentunya seperti biasa Ustadz, sebelum kita tutup ya, selain ini atas nama IMSA dan Learning and Development, kita mengucapkan Ramadan Mubarak kalau di sini ya. Kemudian selamat melaksanakan ibadah puasa bagi rekan-rekan semua tentunya, dan semoga di bulan yang Ramadan ini kita bisa memaksimalkan apa-apa yang bisa kita lakukan dengan ada, semoga lebih memberikan kesempatan yang lebih bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang lebih khusyuk, lebih private, lebih maksimum insya Allah. Tentunya kita minta doa sebelum kita tutup. Mohon supaya Ustadz Agus bisa memimpin doa, insya Allah. Baik, hadirin hadirat sahabat IMSA yang dimuliakan Allah, mari kita beristighfar. Bagi yang di Amerika, sesaat lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tamu agung yang datang setahun sekali dengan membawa keberkahan. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita pada saat ini, dan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita dalam keadaan ringan dari dosa dan bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala dan ampunan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala abdika wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u bidzunubina faghfir lana. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di penghujung bulan Sya'ban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami di bulan Ramadan ini. Selamatkanlah Ramadan dari ucapan dan perbuatan kami. Jadikan amal-amal kami di bulan Ramadan ini Engkau terima. Allahumma ya Allah, muliakanlah kami untuk mampu meraih Lailatul Qadar. Muliakan kami untuk mampu meraih Lailatul Qadar. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah tekad dan semangat kami untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya pahala dan sebanyak-banyaknya ampunan. Allahumma ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ampuni juga dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Allahumma ya Allah, bahagiakanlah kami bersama keluarga kami. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami dan keluarga kami. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang kelak akan bermanfaat bagi umat dan Islam ini. Allahumma ya Allah, akhirilah segala wabah yang ada ini. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkahan bulan Ramadan, dengan saum, dengan tilawah, dengan sedekah yang kami lakukan, kami mohon ya Allah, angkatlah segera wabah ini dari negeri-negeri kami ya Allah. Kami rindu untuk sujud di masjid-Mu. Kami rindu untuk sholat Jumat di masjid-Mu. Kami rindu untuk kembali terawih bersama kaum muslimin dan muslimat di masjid-Mu. Allahumma ya Allah, akhirilah wabah ini ya Allah. Selamatkanlah diri kami, keluarga kami, masyarakat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ya Ustadz Agus. Dan tentunya Bapak-bapak, Ibu sekalian, sebelum kita tutup, tentunya tidak lupa kita dari Learning and Development IMSA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada Ustadz Agus yang sudah meluangkan waktunya bersama kita, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersama dengan kita, kepada Radio IMSA terutama dengan Mas Didi, dan tentunya oleh pihak-pihak yang membantu kelancaran acara Learning dan Development. Jangan lupa stay tune dengan Learning and Development tim dari IMSA. Tentunya kita masih ada session minggu depan bersama Ustadz Agus, dan tentunya juga ada session-session di hari yang lain dengan Ustadz yang lain. Juga kita ucapkan terima kasih atas kontribusi dan sumbangan kepada IMSAKIR. Apalagi kita sudah mendekati bulan Ramadan, kita sediakan, kita siapkan sedekah kita yang terbaik untuk bisa ikut berkontribusi melalui IMSAKIR. Sekian, jazakumullah khair. Kalau ada kekurangan kita dari moderator, mohon maaf sebesar-besarnya. Ustadz Agus, jazakumullah khair. Sampai ketemu minggu depan, Bapak-bapak. Insyaallah. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.